إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk bersama untuk bersama-sama mempelajari perjalanan hidup Nabi yang mulia, penutup para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu peristiwa yang terluputkan, sehingga mumpung sekarang ingat akan kita sampaikan karena ini juga penting untuk kita ketahui. Apa itu? Ya, ini peristiwa pernikahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita membahas ini, siapa tahu setelah mendengar kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Aisyah ini, yang jomblo-jomblo ya cepat menikah, dan yang sudah menikah cepat-cepat nambah. Ya masa saya ya nambah rezekinya, nambah kesabarannya, kan gitu ya. Jangan melulu nambah istri. Tapi kalau mau nambah ya silahkan dirembuk sama istrinya masing-masing. Ya, karena memang pernikahan Rasulullah ini sudah dengan Aisyah ini sudah poligami. Ya, karena sebelumnya sudah menikah dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Jadi kita tinggalkan masalah poligami, nanti agar para ibu-ibu pada pulang. Ya, kalau yang laki-laki mah oke-oke saja gitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala anha
ini dilahirkan pada tahun ke-7 sebelum hijrahnya Nabi SAW. Walaupun ada yang menyebutkan tahun ke-4, ada juga yang menyebutkan tahun ke-5 terakhir sebelum hijrah. Kita ambil yang 7. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha lahir tahun ke-7 sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Kalau beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah tahun ke berapa, Pak? 14. Berarti kalau lahirnya Aisyah itu 7 tahun sebelum itu, berarti 7 tahun setelah kenabian Aisyah lahir. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ini berkunyah dengan Ummu Abdillah. Ya, kunyah sebutan lain dari nama asli. Ya, itu dengan apa? Ummu Abdillah. Apakah karena Aisyah memiliki anak sehingga namanya Abdullah dan dia berkunyah dengannya sehingga disebut dengan Ummu Abdillah? Jawabnya tidak. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah melahirkan seorang anak pun. Jadi Nabi SAW tidak pernah memiliki seorang anak pun dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ada yang menyebutkan bahwa Aisyah pernah hamil, kemudian keguguran, dan karena anaknya yang keguguran itu adalah laki-laki dan dinamai dengan Abdullah, sehingga beliau berkunyah dengan Ummu Abdillah, maka ini adalah pernyataan yang tidak benar. Karena yang benar, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah memiliki anak, atau memiliki anak tapi keguguran itu pun juga tidak pernah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Aisyah ini berkunyah dengan nama keponakannya. Aisyah memiliki kakak yang dalam hijrahnya Nabi SAW ketika sembunyi di Gua Thur, dia yang mengirim makanan. Siapa namanya? Asma. Asma bintu Abi Bakar. Ini kakaknya Aisyah. Dan Asma ini menikah dengan salah seorang sahabat Nabi, kemudian memiliki anak namanya Abdullah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun berkunyah dengan nama dari anak kakaknya yang bernama Abdullah, sehingga dia disebut dengan Ummu Abdillah. Makanya dalam hadis itu disebutkan an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita Quraisy. Ya. Anak keturunan Quraisy, putrinya dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah. Kita sering mendengar, membaca, menyebut dengan kata nama Abu Bakar. Ya. Tapi nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi Aisyah adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ibu daripada Aisyah bernama Ummu Ruman. Ya, Ummu Ruman radhiyallahu taala anha. Kakeknya bernama Abu Quhafah radhiyallahu taala anhu. Jadi masya Allah, keluarganya Aisyah ini adalah semuanya muslim. Ya, punya bapak seorang muslim, sahabat Nabi yang dekat, memiliki seorang ibu juga seorang muslimah, memiliki seorang kakek juga seorang muslim. Dan Abu Bakar As-Siddiq
itu memiliki 4 istri. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki 4 istri. Di antara istri mereka ada yang bernama Habibah. Habibah bintu Al-Kharijah, dan dikaruniai seorang anak bernama Ummu Kulthum. Kemudian istri yang kedua dari Abu Bakar ada yang bernama Asma bintu Umais. Asma bintu Umais, dan dikaruniai seorang putra bernama Muhammad. Kemudian ada istrinya yang ketiga bernama Qutailah bintu Abdul Uzza, dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Abdullah, yang kedua bernama Asma, yang tadi kita sebutkan punya peran penting ketika Nabi berada di Gua Thur, bersembunyi di sana. Jadi ada Asma sama Abdullah. Kemudian istri yang terakhir dari Abu Bakar As-Siddiq bernama Ummu Ruman, Ummu Ruman, dan memiliki 2 orang anak yang dinamai dengan Abdurrahman, dan yang perempuan namanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah ini berasal dari ibu yang bernama Ummu Ruman radhiyallahu taala anhuma. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah kepada Abu Bakar, ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini pernah punya angan-angan supaya menjodohkan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Mut'im bin Adi, anaknya Mut'im bin Adi, putra dari Mut'im bin Adi, yang mana Mut'im bin Adi ini dahulu pernah memberikan keamanan, jaminan untuk Nabi SAW ketika diusir dari mana? Taif. Ketika mau masuk Makkah itu sudah gak boleh, tapi karena ada jaminan dari Mut'im bin Adi, maka kemudian Rasulullah pun bisa masuk ke Makkah. Nah, Mut'im bin Adi ini memiliki anak putra bernama Jubair bin Mut'im. Nah, dahulu Abu Bakar punya angan-angan kalau anaknya ini ingin dijodohkan dengan Jubair bin Mut'im, anaknya Mut'im bin Adi. Namun jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ingin melamar Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Abu Bakar pun menahan terlebih dahulu untuk tidak mengiyakan terlebih dahulu, karena memang sudah ada seakan-akan perjodohan. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Mut'im bin Adi, kemudian rembukan, dan akhirnya selesai sudah perkaranya, bahwa perjodohan itu tidak jadi, gagal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun menerima pinangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara hikmah pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah adalah untuk mematahkan pernyataan yang menyebar di zaman itu bahwa teman dekat ini hukumnya sama dengan saudara kandung. Teman dekat itu seperti apa? Hukumnya sama dengan saudara kandung. Jadi misalnya, kalau Abu Bakar As-Siddiq ini kan berteman dekat dengan Rasulullah, maka anaknya Abu Bakar As-Siddiq ini mahram dengan Rasulullah. Itu zaman dulu itu seperti itu. Sehingga enggak boleh mereka itu apa? Menikah.
Jadi untuk memutus ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau menikahi Aisyah. Bahwa sebenarnya itu tidak benar. Ya. Jadi kalau cuma sekedar teman dekat kemudian hukumnya seperti hukum saudara kandung, ya ini tidak dibenarkan. Islam tidak mengajarkan demikian. Makanya Nabi SAW menikahi Aisyah. Maka ketika beliau melamar Aisyah, Abu Bakar sempat ragu. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Urwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba Aisyah ila Abi Bakrin. Dari Urwa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitbah, melamar Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Abu Bakar As-Siddiq. Faqala lahu Abu Bakrin, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, innama ana akhuk, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dengan kamu ini saudara, sangat dekat sekali persaudaraan kita. Jadi beliau juga ketika itu masih meragukan, emang boleh, karena ketika itu menyebar pemahaman bahwa kalau teman dekat itu hukumnya seperti saudara kandung, sehingga menjadi mahram dan tidak boleh menikah. Apakah ini boleh wahai Rasulullah? Faqal, maka kemudian Rasulullah mengatakan, anta akhi fi dinillahi wa kitabi. Engkau ini wahai Abu Bakar saudaraku dalam masalah agama dan juga terkait dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wahia, sedangkan anak putrimu ini li halalun, bagiku halal untuk saya nikahi, karena dia bukan mahram dengan saya. Maka ketika itu selesai sudah kerancuan, keraguan daripada Abu Bakar setelah mendengar pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat umur beliau 6 tahun. Masya Allah, 6 tahun sudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang tidak suka dengan pernikahan ini, mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan. Karena mereka menggunakan ukuran itu zaman sekarang. Bahkan mungkin di negeri kita, kalau di negeri kita memang menikahi wanita umur 6 tahun, urusannya sama polisi, jadi viral. Tapi 6 tahun di masa itu menikah itu udah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lumrah. Sebagai contoh adalah tidak ada satupun musyrikin Quraisy atau orang-orang Yahudi yang mengetahui pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah umur 6 tahun mengolok-olok Nabi SAW. Tidak pernah ada. Padahal waktu itu adalah waktu di mana orang-orang musyrikin Quraisy sedang gencar-gencarnya mematahkan dan memadamkan karakteristik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Seluruh perkara yang hina dituduhkan, disandangkan dan disematkan kepada beliau. Yang majnun, gila, yang sahir, tukang sihir, yang mashur, yang disihir, kadzab, pendusta, dan yang lainnya. Padahal sebelumnya mereka juluki Rasulullah dengan Al-Amin. Itu semuanya kan jelek, sihir, dusta, kemudian gila dan sebagainya, itu kan jelek. Itu dipakai untuk apa? Mematikan karismatiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar orang-orang nggak percaya. Tapi tidak ada sekelas Abu Jahal mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena menikahi Aisyah dengan umur 6 tahun. Nah sekarang orang-orang yang mengaku Islam
ya, malah meragukan hal itu. Mosok entuk cah cilik 6 tahun dinikahi. Ya. Ingat, ini syariat dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau ini dipraktekkan oleh kita, ya jangan macam-macam. Ya, ada anak 6 tahun dilamar, ya digeguyu tonggo. Ya. Dinikahi beneran urusannya sama polisi, karena memang di negeri kita ya wanita berapa tahun, Pak? 17 ya atau 18 lah. Ya. 6 tahun ya nggak boleh. Itu di negeri kita. Tapi zaman itu ada lumrah. Makanya Abu Jahal nggak pernah menggunakan peristiwa ini untuk mengolok-olok Nabi. Ya. Sekelas Abu Jahal nggak pernah apa mengolok-olok Nabi masalah ini. Lah kok sekarang orang-orang yang seakan-akan kayak ya Islam secara penampilan tapi ternyata masih meragukan hal ini. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi Rasulullah itu umur 6 tahun. Dan beliau berkumpul dengan Rasulullah satu atap dan satu rumah dengan Rasulullah itu umur 9 tahun. Jadi ketika umur 6 tahun dinikahi itu hanya ijab saja. Setelah itu masih bersama orang tuanya selama 3 tahun. Kemudian setelah hijrah itulah di Madinah beliau berumah tangga satu atap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu terjadi pada 2 tahun sebelum hijrah. Ya, 2 tahun sebelum hijrah, itu tahun ke-12 setelah kenabian di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 6 sinin." Nabi SAW menikahiku sedangkan ketika itu umurku 6 tahun. Wa bana bi wa anna bintu tis'i sinin, dan berumah tangga satu atap denganku ketika itu umurku 9 tahun. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal." Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal. Demikian pula berumah tangga denganku, satu atap rumah denganku juga pada bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana afdha indahum minni. Maka manakah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lebih beruntung di dekat beliau dibandingkan melebihi diriku. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha benar-benar bahagia dinikahi oleh Rasulullah. Maka kalau kemudian ada yang mempertanyakan apakah anak kecil umur 6 tahun atau 9 tahun menikah dengan seorang laki-laki yang umurnya sudah 50 tahun kemudian bahagia, maka jawabannya adalah Aisyah sendiri yang menjawab bahwa beliau apa? Bahagia. Ya, tidak ada masalah. Ya, demikian yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah adalah karena perintah Allah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keinginan beliau menikah dengan Aisyah kepada Aisyah, jadi bercerita. Dan ini mungkin bisa kita lakukan ya kan, yang sudah punya istri ya di rumah mengulang kembali memori yang dulu pernah ya terkesan ketika ingin menikahinya. Ya, disebutkan apa dan sebagainya. Tapi masalah pacaran nggak usah. Ya, kalau ada yang pacaran nggak usah. Pokoknya pas mau ngelamar itu aja itu yang itu. Dredegnya gimana ya kan gitu. Gak apa-apa mengulang kembali daripada ngomongin yang lainnya. Nah, Rasulullah pernah menceritakan hal itu kepada Aisyah. Ra'aituki fil manam salasa layalin. Wahai Aisyah, sungguh aku melihatmu dalam mimpi selama 3 malam. Jadi selama 3 malam berturut-turut Rasulullah mengimpikan Aisyah. Ja'a bikil malak
fi surqatin min harir. Datang seorang malaikat membawamu dengan memakai pakaian yang putih dari sutra. Fayaqul, kemudian malaikat itu mengatakan, hadihi imra'atuk, wahai Muhammad, ini adalah istrimu. Fa'akshifu an wajhiki fa idza anti fi. Setelah itu kemudian aku buka penutup wajahmu dan ternyata itu adalah kamu, wahai Aisyah. Fa'aqul, maka aku pun mengatakan, iyyaku hadza min indillah, kalau seandainya benar mimpi ini dari Allah, yumdhih, maka pasti akan menjadi kenyataan. Dan benar, sama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ingat, ya sekali lagi kita sampaikan bahwa mimpinya para nabi itu hak. Itu benar, bahkan berupa wahyu. Tapi berbeda dengan mimpi kita. Dan Rasulullah tahu itu malaikat. Kita kan nggak tahu malaikat itu seperti apa. Kita itu cuma digambarkan malaikat itu seperti sosok yang terbang dengan dua sayapnya, ya, dan sebagainya. Tapi secara utuh seperti apa malaikat kan nggak tahu. Maka kalau antum ngimpi, kemudian ada seorang wanita didatangkan kepada antum, kemudian iki bojomu gitu, setelah dibuka ternyata bojone wong liya, ya jangan disamber. Ya. Lah aku ngimpi mubungi iki bojoku kok ngono. Ya jangan. Ya, itu berarti apa? Itu ngimpi yang dusta. Ya, ngapusi. Pas dibuka bojone wong liya, ya jangan, ini berarti salah mimpinya. Ini. Jadi mimpinya para nabi itu hak, tapi kalau mimpi kita belum tentu. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki keutamaan yang banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa Aisyah adalah istri yang paling beliau cintai. Istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i habbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Rasulullah menjawab, ya Aisyah. Kemudian ada yang bertanya lagi, minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasulullah? Qala abuha. Dari kalangan laki-laki yang paling aku cintai adalah bapaknya. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah adalah istri yang paling beliau cintai. Yang kedua, keutamaan Aisyah adalah Rasulullah SAW tidaklah menikahi seorang wanita dengan status masih perawan kecuali Aisyah. Seluruhnya janda. Ya, seluruhnya apa? Janda. Jadi kalau antum pengen niru Rasulullah, berarti yang janda-janda dulu, baru nanti yang perawan. Jadi ini pun bukti. Kalau seandainya, ya bukti dan juga jawaban atas tuduhan orang-orang yang menuduh Nabi bahwa Nabi itu ya cuma ingin melampiaskan hawa nafsunya ketika menikahi banyak wanita. Maka kita jawab, andaikan Rasulullah pengennya itu ketika menikah, beliau bisa memilih wanita-wanita perawan dari orang-orang Ansor yang terkenal dengan kecantikannya. Tapi kenapa Nabi SAW memilih yang janda-janda, kemudian baru setelah itu Aisyah sendiri yang apa? Perawan. Ini membuktikan bahwa bukan sekedar biologis yang dicari oleh Nabi SAW. Andaikan itu, Nabi akan memilih perawan-perawan yang ada di Arab atau mungkin yang dari Madinah, kemudian beliau nikahi, selesai. Tapi ternyata beliau memilih apa? Yang janda-janda, karena memang beliau ingin menolong mereka dan sebagainya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Aisyah adalah Rasulullah SAW pernah menerima wahyu ketika beliau sedang berselimut dengan Aisyah, dan itu tidak terjadi kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Jadi pas
mendapatkan wahyu ketika itu beliau menginap di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu tidak terjadi kepada istri-istri yang lain. Keutamaan yang lainnya, ketika para istri Nabi SAW ditawari oleh Allah untuk tetap setia dengan beliau dalam keadaan apapun, atau meninggalkan beliau dan bercerai dengan beliau kemudian diganti dengan kenikmatan dunia, maka Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang pertama kali menyatakan setia dengan Nabi SAW bagaimanapun kondisi beliau. Baru kemudian diikuti oleh istri-istri yang lainnya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW bukanlah orang yang kaya raya sebagaimana yang mungkin kita bayangkan. Terkadang beliau makan, terkadang juga tidak, karena memang tidak ada makanan di rumah beliau. Sehingga ketika dalam masalah nafkah, beliau pun pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini yang bisa aku berikan kepada istri-istriku. Jadi beliau bukan orang yang kaya dan sebagainya, sehingga punya istri berapapun minta jajan, minta belanja tinggal dikasih. Tapi tidak demikian. Namun para istri-istri Nabi SAW setia dengan beliau, ya, dalam keadaan apapun tetap setia dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian pula hendaknya ini ditiru oleh istri-istri kita, ya, yang tetap setia dengan kita sekalipun kita dalam keadaan yang paling mungkin tidak mengenakkan, ya, karena namanya hidup terkadang ada di atas, terkadang ada di bawah. Maka peran seorang istri sangat penting sekali dalam hal tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang lain yang ada pada Aisyah adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah dari tuduhan bohong, ya, hadisul ifki, ya, bisa dilihat nanti dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20, ya, ayat 11 sampai ayat 20 itu semua menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh berzina, ya, ketika beliau tertinggal dari pasukan perang ketika itu. Kemudian ternyata di belakang masih ada sahabat Nabi. Kemudian dibawalah, ya, Aisyah oleh sahabat tersebut, dinaikkan di atas unta. Sahabat tersebut tidak naik tapi di bawah sampai ke Madinah dan sebagainya. Lalu di sana ada orang-orang munafik yang menuduh Aisyah telah berzina dengan sahabat tersebut. Dan ketika itu sudah sempat terjadi prahara rumah tangga Nabi SAW. Rasulullah tidak mau menjawab pertanyaan Aisyah, tidak mau ngobrol dengan Aisyah. Kemudian Aisyah pun pulang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai demikian. Dan ini adalah keluarga Nabi SAW. Ada masalah, Pak, ya, maka kalau di keluarga kita pun ada masalah, selesaikan dengan baik, ya, karena nggak ada di antara kita ini nggak ada masalah, ya. Ada saja masalah dengan istri, suami dengan istri, istri dengan suami dan sebagainya, beda pendapat dan sebagainya, selesaikan dengan baik. Rumah tangga Nabi SAW sempat terjadi demikian, gara-gara orang munafik yang kemudian menuduh Aisyah berzina. Maka karena Nabi SAW tidak memiliki bukti bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ini berzina atau tidak, maka beliau diam. Beliau menunggu turunnya wahyu yang menyebutkan tentang benar dan tidaknya berita tersebut. Maka beliau tidak banyak ngomong, tapi beliau terus mendapatkan apa? Ya, berita-berita dari orang-orang munafik yang sengaja disebarkan. Maka kemudian Rasulullah pun memerintahkan Aisyah supaya pulang ke rumahnya dulu, ya. Tapi ketika pulang, orang tuanya Aisyah, Abu Bakar dan juga Ummu Ruman pun kemudian tidak menyalahkan Rasulullah, juga tidak menyalahkan Aisyah. Mereka semuanya juga apa? Diam. Ya, terkadang kalau kita punya istri pulang ke rumah mertua ada sesuatu yang enggak enak, nah, orang tuanya ikut campur. Wuyulah bojomu kaya ora bener, ya. Tambah rumit, ya. Seharusnya diam dulu, selesaikan dengan baik. Maka kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah berzina. Ya, tidak pernah
berzina. Maka turunlah surat An-Nur ayat 11 sampai 20 yang menyatakan bahwasanya Aisyah bersih. Baru kemudian diambil lagi oleh Nabi SAW dan berjalan seperti biasa. Nih, jadi diantara keistimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah juga memiliki keutamaan dari segi ilmu. Ya, dari segi ilmu. Nabi SAW pernah berkata tentang Aisyah, ada sebuah riwayat yang mengatakan, "Khudhu syatra dinikum min Aisyah." Ambillah oleh kalian setengah dari agama kalian dari Aisyah. Bayangkan, setengah agama dari Aisyah. Karena memang Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang cerdas, wanita yang ilmu agamanya luar biasa, bahkan melebihi kaum laki-laki. Ilmunya siapa? Aisyah dalam masalah agama. Maka ketika Nabi SAW mengatakan khudhu syatra dinikum min Aisyah, wajar. Ambillah oleh kalian setengah agama kalian itu dari Aisyah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaum Syiah sangat benci sekali dengan Aisyah. Makanya ketika ada tuduhan seperti itu pun juga masih digembor-gemborkan kalau Aisyah itu zina. Sampai sekarang orang-orang Syiah demikian. Ya. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki ilmu yang sangat besar, maka mereka pun sadar, namun sadarnya ketutup kembali, tetap menghina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mengkafirkan beliau dan sebagainya. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa ambillah setengah agama kalian itu dari Aisyah. Berkata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, "Ma ashkala alaina haditsu qat fasa'alna anhu Aisyah illa wajadna indaha minhu ilma." Kata Abu Musa al-Ash'ari, tidak ada satupun hadis yang kami merasa sulit untuk memahaminya, kecuali kalau kami sampaikan dan tanyakan hal itu kepada Aisyah, pasti kami mendapatkan jawabannya. Bayangkan Abu Musa al-Ash'ari dan juga para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang laki-laki, kalau ada hadis yang kemudian mereka merasa gak bisa memahaminya, oh, ini apa ya maknanya, ini maksudnya apa, mereka gak bisa, mereka tanyakan kepada Aisyah. Setelah mereka tanyakan, mereka dapat ilmunya, dapat jawabannya. Ini membuktikan bahwa Aisyah cerdas. Maka sebenarnya tidak menutup kemungkinan wanita itu lebih cerdas daripada laki-laki dalam masalah agama. Karena terbukti para sahabiyah, para tabi'at, ya tabi'in yang mereka para wanita itu banyak sekali yang menjadi seorang ulama. Tapi kalangan wanita. Lebih fenomenal lagi adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Lau jumi'a ilmu Aisyah, seandainya ilmunya Aisyah itu dikumpulkan ila ilmi jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'i nisa, kemudian dibandingkan dengan seluruh ilmunya istri-istri Rasulullah yang lain, masih ditambah lagi dengan seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, kana ilmu Aisyah aksar, maka pasti ilmunya Aisyah lebih banyak. Bayangkan Pak, ilmunya istri-istri Rasulullah dikumpulkan jadi satu, ditambah lagi ilmunya seluruh wanita di muka bumi ini dikumpulkan, digabungkan dengan ilmu istri-istrinya Rasulullah, ditimbang dalam satu timbangan. Dibandingkan di sisi lain ilmunya Aisyah sendiri, maka apa kata Imam Az-Zuhri, kana ilmu Aisyah aksar, maka pasti ilmu Aisyah lebih apa? Lebih banyak. Ini saking apa? Cerdasnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ruwiya laha alfu hadisin wa mi'ata hadisin wa asyrata ahadis. Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 1210 hadis. Ya, 1210 hadis. Ini diriwayatkan oleh Aisyah langsung dari Nabi SAW. Kita
innamal a'malu binniyat, potongan itu saja seminggu baru hafal. Seminggu berikutnya baris berikutnya, tapi baris yang tadi kita hafalkan hilang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu kedua hafal. Tapi innamal a'malu binniyat hilang nih. Ya. Diulang dari depan hilang lagi ya ini. Allahumma musta'an, ya itulah kita. Ya. Ini 1210 hadis. Maka beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau kemudian orang-orang Syiah itu sangat benci dengan beliau, karena banyak sekali hadis yang datang dari beliau. Terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah berjalan selama 9 tahun. Dihitung semenjak beliau satu rumah dengan Rasulullah. Ya, enggak dari nikahnya ya, tapi dari apa? Satu rumah. Ketika satu rumah berapa umurnya? 9. Kemudian rumah tangganya berjalan 9 tahun, berarti umur Aisyah berapa? 18 tahun. 18 tahun itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Jadi umur 18 tahun ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha 18 tahun, Rasulullah meninggal dalam umur berapa? 63 tahun. 3 atau 5? 63 tahun. Dan Aisyah meninggal di kota Madinah pada usia 65 tahun. Ya, kalau dalam kitab ini malah umurnya situn wa situna sana, 66 tahun. Ya, 65 tahun umur beliau ketika meninggal, dan beliau dikubur di pekuburan Baqi. Dengan demikian, selama berapa tahun beliau tidak menikah lagi setelah menikah dengan Rasulullah? Berapa tahun, Pak? 65 kurangi 18, 47 tahun tidak menikah lagi setelah dengan Nabi SAW. Padahal ketika itu banyak sekali orang-orang yang datang kepada Aisyah untuk melamarnya. Ya. Kenapa demikian? Karena beliau tahu sebuah hadis dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa seorang wanita akan kembali dikumpulkan dengan suaminya di surga jika suaminya masuk surga dengan suaminya yang terakhir, ya, dengan suaminya yang terakhir. Tapi kalau laki-laki mau terakhir maupun yang pertama bisa kumpul kalau memang mereka apa? Masuk surga. Jadi wanita akan berkumpul dengan suaminya di dunia ketika akan berkumpul dengan suaminya di surga dengan suami yang terakhir di dunia. Ada seorang wanita misalnya nikah, kemudian bercerai, kemudian nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, sampai 3 kali misalnya. 3 suaminya yang dulu, 2 mantan suaminya dan suami ini masuk surga, maka wanita itu ikut yang mana? Ikut yang ketiga, yang terakhir. Ya. Tapi kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya masuk surga, ikut mana? Ikut semuanya. Wanitanya ikut satu istri, satu suami itu. Dan ingat, wanita dunia yang masuk surga itu lebih baik daripada bidadari yang ketika itu sudah nongol ada di sana. Ya. Jadi antum jangan bayangkan kalau masuk surga itu akan dapat bidadari yang sangat banyak sekali kan itu ya. Itu memang benar hadisnya. Tapi jangan lupakan bahwa istri antum kalau kemudian masuk surga ikut antum itu lebih baik. Ya. Itu lebih mulia daripada wanita bidadari yang ada di surga. Jadi walaupun jumlahnya 90 orang, antum lebih enak dengan istri antum daripada dengan mereka. Ya, maka mari kita bawa keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah dikuburkan di pekuburan Baqi dan beliau berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu supaya mensolatkan beliau, dan beliau meninggal pada tahun 58 Hijriah atau ada yang menyebutkan 57 Hijriah radhiyallahu taala anha. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Insyaallah kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan
pelajaran yang lainnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.